pada Sayyidi Syekh Muhammad Sayyidi wa Mursyidi wa Mabawai Sayyidi Syekh Muhammad Zain bin Abdul Hasan jami'i masyayikhina wa masyayikhim lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Nabiullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa iza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, yang artinya wallahu a'lam. Maka apabila engkau membaca Al-Quran, hendaklah berta'awuz, berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang bernama Minhajul Abidin, bahwa awaik, penghalang manusia untuk kesuksesan menuju Allah, penghalang manusia untuk menuju kehidupan yang selamat, beruntung dan bahagia dunia dan akhirat, itu adalah 4. Pertama, syaitan. Yang kedua, nafsu. Yang ketiga, manusia. Yang keempat, dunia. Maka 4 macam inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali al-awaqid, penghalang manusia dalam berbuat taat, dalam menuju Allah, dalam menuju kesuksesan. Kadang yang menghalangi kita manusia. Sudah tulak mulai rumah, sudah turun hendak ke masjid, mendengar pengajian, lalu tersinggah kawan yang mengiyau menyinggahi
kawa kita asik pandir, akhirnya kada jadi ke masjid, akhirnya kada jadi sembahyang berjamaah, akhirnya kada jadi mendengar pengajian. Siapa nang tahalangnya? Bukan kawan nang menghalangi, kada, kita nang maulah tahalang. Napa nang menghalangi tadi? Ya manusia tadi. Kenapa kita hakun? Nah, ini awaik ngarannya. Kadang-kadang manusia ini bisa mengganggu kita, bisa menghalangi kita untuk mulus menuju ibadah, menghalangi kita dalam berbuat kebaikan, menghalangi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya manusia itu bisa aja anak, bisa aja bini. Kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran, anak dan istrimu itu adalah merupakan fitnah dalam kehidupan. Karena orang bisa aja terhalang menuju Allah, terhalang oleh bini, terhalang oleh anak. Bisa. Inilah yang disebut sekali lagi awaik, penghalang kita. Maka ketika kita ingin menuju Allah, ketika kita ingin beribadah kepada Allah, ketika kita ingin menuju akhirat dengan apa bahasanya selamat, bisa-bisa kita menghadapi manusia agar jangan sampai manusia ini menjadi penghalang kita. Oleh karena demikian, Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya, kata beliau, dalam kehidupan ini ternyata kawan itu mempengaruhi. Kawan itu pasti mempengaruhi. Nah, kawan itu kan ada kawan dekat, kawan jauh. Kawan dekat tuh bisa aja bini, bisa aja anak, bisa aja keluarga. Kawan jauh tuh yang di luar lah. Nah, makanya oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, beliau mengatakan, la tashab man la yanhaduka haluhu wa makaluhu ala Allah. Janganlah engkau berteman, jangan engkau bersahabat, apapun pertemanannya, mau pertemanan bisnis kah, pertemanan berumah tangga, pertemanan dalam kehidupan, jangan dikawani. Man, orang yang orang itu layan haduka aluhu wa makaluhu ala Allah, yang tidak membangkitkan engkau, yang tidak mendorong engkau, yang tidak menunjukkan engkau baik perilakunya ataupun ucapannya kada mendorong membangkitkan engkau ke jalan Allah, baik ibadah kah, baik ilmu kah, atau nang lainnya, pokoknya kada ada ucapannya nih, kada ada jua hendak mendorong kita beribadah, kada ada jua perilakunya nih, kada ada jua mendorong kita membangkitkan semangat beribadah nih, kada ada jua. La tashab, kata beliau, jangan dikawani lah. Apalagi hanya membawa lupa kepada Allah. Nah, kenapa? Karena ini bisa menghalangi kita. Yang kedua adalah awaik penghalang kita ini adalah syaitan. Nah, ini yang akan kita bahas terkait ayat tadi. Syaitan, kita sudah maklum secara pasti bahwa syaitan lawan kita ini musuh bebuyutan. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna syaitana kana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu bagimu musuh yang nyata. Nah, sehingga syaitan ini dengan cara apapun dia berusaha menjerumuskan manusia ke dalam jurang kehinaan, ke dalam kemaksiatan dan yang lain-lainnya. Bahkan iblis, tutuhannya syaitan itu pernah bersumpah di hadapan Allah. Nanggaya apa? Iblis bersumpah,
Begini, iblis ini kan dikutuk oleh Allah, Setelah dikutuk oleh Allah, iblis ada permohonan. Jika bahasa kita tuh kayak kena, Tuhan, ayo ulun ini dikutuk, tapi ulun satu permintaan, mohon dikabulkan. Ujar Allah Ta'ala, iblis apa permintaanmu? Ujar iblis, anzirni ila sa'ah, panjangkan umur ulun sampai kiamat. Nah itu bahasa orang itu dispensasi lah, dispensasi iblis diberi Allah lantaran dikutuk deh, iblis minta dispensasi. Ujar Allah Ta'ala, iblis kubari, kabulakan. Makanya iblis kedua matian lawan turunannya, lawan setan tuh. Nah setelah iblis ini mendapat, bahasa kita mendapat kepastian dari Allah bahwa umurnya panjang, harakan dimanfaatkan iblis seharinya. Ujar iblis berucap lawan Allah Ta'ala yang ada di dalam Quran. Ujar iblis, ini ada ayatnya dalam Quran tapi menceritakan iblis, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'il wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ujar Allah, ujar iblis, Tuhan, aku bersumpah, la'atiyannahum, aku akan mendatangi manusia. Tujuan aku mendatangi manusia itu adalah untuk mencelakakan manusia, agar manusia ingkar kepada Engkau, agar manusia ini tidak beriman, tidak taat dan sebagainya. Inni la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan mendatangi manusia min baini aydihim, jalan hadapan mereka. Berhadapan enggak iblis nih. Wa min khalfihim, jalan belakang enggak. Wa an aymanihim, jalan kanan. Wa an syama'ilihim, jalan kiri. Pokoknya jalan muka, jalan belakang, jalan kanan, jalan kiri, sedapat mungkin aku datangi manusia. Allah mempersilahkan, tapi ujar Allah Ta'ala, wahai iblis, bila ikam bersumpah itu aku suruh manusia, la'amurannahum bil isti'azah, aku suruh manusia minta perlindungan. Aku suruh manusia minta perlindungan lawan aku. Napa iza sta'azu bi, apabila manusia itu minta perlindungan lawan aku, hafiztuhum, mereka aku jaga, mereka aku pelihara, anil yamini, dari kanan gak, dari kiri gak, aku jaga. Caranya bil hidayah, inya aku beri petunjuk. Jadi udah bapaknya, silahkan aja kamu goda aja manusia, tapi bilanya manusia itu berlindung lawan aku jaga. Nah itulah ayat. Makanya di ayat Quran tadi Allah memerintahkan, wa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billah dulu. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah bera'udzubillah minasyaitonir rajim. Maka timbullah hukum dulu nih, hukum ta'awuz. Bahasanya ta'awuz, bahasa kitab fikih. Arti ta'awuz itu membaca a'udzubillah. Maka membaca a'udzubillah ini ada dua versi dalam riwayat. Satu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh, atau a'udzubillahis sami'il alim minasyaitonir rajim, boleh. Nah, timbullah hukum apa? Ya hukum fikih. Kalau bicara hukum ya fikih lah. Maka timbullah hukum
setiap kali kita hendak sembahyang, karena kita sembahyang itu pasti didatangi oleh setan dan digoda oleh setan, hendaklah berta'awuz. Bukan hendak baca Quran aja. Kalau baca Quran kan sunat berta'awuz sudah nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim. Sunat ketika hendak membaca Al-Quran. Itu ada hadisnya riwayat apa bahasanya itu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu kita sembahyang berta'awuz, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunat. Ketika kita menguap, mana kalau menguap lah, atas saubu minasyaitan, kata Nabi, nang menguap itu dari setan. Nang menguap itu dari setan. Kemudian al-atash minar rahman, wahin itu dari Allah. Makanya bilainya kita nih wahin bersin, cis wahin, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ini dari Allah, nikmat. Tapi begitu menguap, nah ujar Nabi, menguap itu setan dok, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tutuplah mulutmu. Tutup mulutmu, nah jangan dibuka melangkang masuk untuk sebijian. Iya, nang di anu tuh masuk setan. Ada ini dibaca ujar Nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tutup muntungnya, sunat itu. Kenapa? Kita sudah kena anu nih. Apa cobalah kita perhatian telah. Apa cobalah. Ini kita orang rajin pengajian di manakah? Bila sudah guru memulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sudah menguap hajar. Nah iya, itu tanda tuh. Tanda tuh. Kalau ulun dilajari guru ulun, tapi bujur-bujur tuh, bila orang tuh zirinlah membandel lawan kita, sakuap-kuap itu tuh sakuap, umat menguap, padahal ada apa-apa, umat menguap tuh ada sesuatu tuh di sini tuh. Dalam dirinya tuh ada sesuatu tuh. Kenapa? Karena menguap nih dari setan nih. Berta'awuz, apa coba kita lah? Rasulullah tuh manusia paling istimewa. Ada banyak nang bahasa orang bahari, ada 10 macam. Rasulullah itu kada sama dengan manusia nang lain. Nang pertama, Rasulullah itu lam yaka alaihi zubab. Nabi itu kada pernah dihinggapi lalat, kada pernah. Nabi itu kada pernah dihinggapi lalat. Kenapa? Karena apabila orang nang dihinggapi lalat itu maklum gitu tuh. Lalat ini kok aneh hinggap ya. Lalat ini hinggap kepada tempat nang kotor, koring kah, sampah kah, apakah. Artinya ujar Imam Ja'far As-Shadiq, apabila dirimu masih dijajak, masih dihinggapi lalat, jangan merasa bersih ya. Jangan merasa harat ya. Menlalat aja menjajak. Nah, menjejak di muha lalat, jangan hendak merasa mulia. Rasulullah apabila manusia itu bujur-bujur suci, lam yaka alaihi zubab, lalat kada hinggap. Rasulullah itu lalat kada hinggap. Sampai turunannya nih, zuriatnya, anak cucu Rasulullah nih, dan menggambarkan kesucian, termasuk Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu juga kalian sudah dihinggapi lalat. Awan kita ini lalat hinggap di pipi lagi, ada serna di awak di pipi, lidincainya pipi kita.
Makanya ujar Imam Ja'far Shadiq, selama lalat hinggap apalagi di pipi kita, itu jangan merasa dirimu itu suci, jangan merasa bersih ya. Buktinya lalat nih, lalat itu akan hinggap ke tempat yang kotor, berarti diri kita ini kotor. Cuman gak ada kelihatan benar kotornya, mungkin kotoran sombong kah, iri dengki kah, hubud dunia kah. Rasulullah Syekh Abdul Qadir gitu juga. Nah berikutnya Rasulullah itu lam yatasa'ab abadan, sepanjang hidup sidin kada pernah menguap, tidak pernah menguap. Kenapa ya? Ya karena menguap itu dari setan. Rasul termasuk cucu sidin, juriyat sidin Syekh Abdul Qadir Jailani kada mujung nguap. Di sini pian bila hendak melihat tuh orang hebat kadanya, karena ulun beberapa orang bergaul memperhatikan orang-orang hebat, orang nang dikatakan wali, ternyata pian nang seapa ada semua ulun bakawan bergaul kada semua majulun hebat jadi nih, ada semua nang kita tuh mata nguap hanyar guru bismillahirrahmanirrahim, jangan nguap dah. Itu sudah tandanya diganggu setan. Waktu setan dah kada nyambet orang ada ulun lah, karena ulun kayak itu juga bisa. Jadi tak Syekh Abdul Qadir itu ada mau menguap sedikit, ada mau menguap sedikit. Orang telah di pengajian nang gini nah sakuap padahal kadang nang tah malam kadang musim mengantuk kada timbul menguap nih ya minasyaitonirrajim. Ayo lah kasih ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tutup muntungnya nah, tutup sunat nah sembahyang nih. Nah lalu karena kita dalam sembahyang itu ada membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bagian daripada ayat Al-Quran, maka oleh para ulama fikih dianjurkan sebelum membaca Fatihah itu berta'awuz, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma dalam fikih jangan disambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan bismillah itu jangan disambung. Ada ngarannya saktatun latifah, berdiam sebentar aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bertahan satu mat, hanya bismillah ini kada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Makruh itu pian dalam hukum fikih, makruh itu kadang haram, cuma makruh. Jadi bertahan dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bertahan satu mat, saktatun latifah kalau bahasa kita fikihnya, bertahan sebentar, hanya sambung bismillahirrahmanirrahim. Sunnat berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena Fatihah bagian daripada Al-Quran. Allah berfirman, fa iza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka berta'awuzlah, minta perlindunganlah lawan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Nah, apakah membaca ta'awuz ini setiap rakaat? Para ulama fikih berbeda pendapat. Ada nang muktamadnya menganjurkan setiap rakaat itu berta'awuz. Kan rakaat pertama kita nih, kena rakaat kedua ba'udzubillah pulanglah. Ujar para ulama fikih Syafi'i terus je ba'udzubillah. Ada juga yang berpendapat rakaat pertama ibarat sudah rakaat kedua, ketiga,
keempat kada berta'awuz lagi kada bapak. Cuma alangkah bagusnya setiap rakaat sebelum membaca Fatihah berta'awuz. Nah, sekarang hikmahnya apa dari kita minta perlindungan lawan Allah? Ya, hikmahnya salah satunya adalah agar Allah memelihara daripada setan tersebut. Walaupun Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu dalam kitab Siddin yang bernama Al-Ghunya, beliau menjelaskan bahwa ada 5 macam faedah. Ada 5 macam faedah ketika kita berta'awuz minta perlindungan kepada Allah